Nah, Tuhan itu menunjukkan sesuatu lewat orang itu, bahwa ternyata orang itu tidak baik. Maka yo kenalan yang ngerasa jeru-jeru. Kadang-kadang Tuhan itu berwujud orang yang tidak baik juga kalau kita mau melihat secara spesifik lagi. Tapi kerasa kok yang bisa ya. Cobaan ya. Kerasa. Ujian ya. Ini kok nggak enak hati ketemu orang. Ya. Biasanya kerasa ya di Kerasa kok. Itu kadang-kadang Tuhan mengingatkan di situ. Kalau kita mau nelisik ya, kalau bahasa Jawanya metani itu orangnya jahat gitu. Ya. Jahat. Kan bisa dilihat depannya aja yang depannya baik, enggak melisa ya kan, kita apik neng burine ngelak-ngelak. Banyak teman gitu. Makanya coba dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya, tambah usia itu biasanya tambah mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus ya, coba cari apa ya, kegiatan kita itu di mana sih letak Tuhan hadir. Kadang-kadang ketika kita mau berbuat jahat itu Tuhan itu mengingatkan kok. Misalnya seperti ini, ketika saya kecil, kakak saya itu kan sering ngunteti uang bapak saya. Lalu bapak saya itu juga nyetok rokok sak slop gitu loh beli. Kakak saya itu kadang nguntet siji, uang itu dijabut 100 rupiah. Tapi dia pernah mengatakan, pas aku neng jimuk mau, neng atiku ki ngomong jimuk ora ya. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Kalau mau melakukan sesuatu, tak lakoke ora ya. Nek tak lakoke kok kaya ngene, nek ora kok piye. Nah, itu Tuhan campur tangan di situ. Ketika itu sesuatu hal yang negatif dan tetap kita lakukan, gambarannya seperti film kartun itu ya, Tom and Jerry gitu ya. Di sini ada Tom yang warnanya merah, sini ada yang warnanya putih, pada apa itu nimbus itu, yang sini jumuan sini ojo, tinggal kuat yang mana. Nek kuat sing tak jimuk baik, ya udah berarti kita nuruti sini. Setannya ya, setannya itu wujudnya macam-macam Bapak Ibu. Orang mau gendruwo itu setan ecek-ecek. Gendruwo itu setan ecek-ecek. Nek apa lagi? Misalnya pocongan atau dilana, setan ecek-ecek. Tuyul, jumui duit kemana-mana, itu setan ecek-ecek. Setan yang beneran setan itu ya iblis itu yang mengarahkan kita pada kejahatan. Mbak Mel, nyanyi ning kono. Ojo nyanyi ning ngono-ngono kuwi duwitmu sithik. Nek nyanyi kae lho ning diskotik ngono duwite akeh. Room karaoke iso digowo amit-amit ya. Iso digowo ngono kok duwite akeh. Nek kita keblinger oleh karena itu, saya punya keyakinan Mbak Mel akan menuruti sesuatu. Saat itu mesti senang, wah duitku akeh. Mungkin rumahnya ini akan dibangun tingkat 9 nganggo lift ya kan. Tapi pertanyaannya, suatu saat akan ada yang namanya penyesalan. Karena penyesalan itu pasti tibone ning belakang. Nek tibone ning ngarep niku napa, Bu? Promo ya kan? Pendaftaran. Nah, menyesal itu selalu jatuhnya di belakang. Maka pada perayaan 100 hari wafatnya Bapak Alexius Edi Susanto ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu menginginkan kita semua bersatu. Bersatunya kita dengan Tuhan lewat apa? Ya lewat doa kita yang pertama. Yang kedua, selalu melibatkan apapun aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya itu selalu setiap kali mau naik motor atau nyober, selalu di dalam batin saya itu saya selalu berdoa seperti ini dalam bahasa Jawa ya. Kakang kawah adi hari-hari sing bayiku sing ngomong aku omongan aku api-api ngono aku kowe ning ngarep aku ning mburi nek ana apa-apa aku kandhanono amping-amping ngono lindung ngono atas asma Dalam Gusti kula miwiti pakaryan dinten menika lumantar kendaraan menika ya Bromo ya Putra ya Suci Mantra. Mantra. Setiap kali, bahkan ini nanti pulang saya selalu gitu. Karena apa?
Pak, saya selalu dilindungi. 2 tahun yang lalu saya kecelakaan di Jogja. Kalau hitungan saya orang itu nabrak saya, hitungan jelas ngarah ke saya. Tapi kenapa kok ada yang nyalip saya dari samping lalu nabrak yang nyalip saya? Ya saya tetap kejepit, tetap jatuh, kaki saya retak. Saya pakai kerek, kayak Romo Oot yang di Jombor itu pakai kerek. Tapi bejo, nek coba nggak ada orang itu mungkin bers ke saya sudah lebih parah daripada itu. Gusti J ngambil. Maka nanti coba dicari bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam diri panjenengan, dan kita diingatkan oleh Bapak Alexius di 100 hari meninggalnya. Monggo. Apakah ada dalam bacaan Alkitab atau Injil ayat apa yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal seperti udah 100 hari ini itu posisinya di api penyucian atau di mana? Apakah ada? Apa udah di surga? Maaf. Masalah di surga atau belum itu pertama yang saya tekankan hak prerogatif Allah. Surga itu kalau dalam kitab Imamat itu dikatakan bahwa ganjaran orang masuk surga itu kalau hidupnya baik. Kalau hidupnya jahat bukan ganjaran, itu kalau hidupnya baik mendapat ganjaran. Kalau hidupnya jahat mendapatkan ganjaran, mendapatkan pembalasan. Pembalasannya apa? Masuk neraka. Itu perjanjian lama. Pembalasannya kalau hidupnya baik itu masuk surga. Pembalasannya kalau hidupnya tidak baik masuk neraka. Tetapi itu semua diperbaharui oleh Yesus Kristus. Yesus itu seperti dalam bacaan ini tidak menginginkan satu orang pun hilang. Maka Gereja Katolik meyakini adanya purgatorium atau api penyucian. Api penyucian itu bukan tempat, tetapi saat, suatu waktu. Jadi kayak orang ngantri kalau beli mie gacoan, dulu kan antrine ngadu bilai, naujubilai mindalik itu ya, sampai panjang sekali. Tapi ketika antri itu kan ya ada waktunya, nanti bakal dapat minyak, ya kan? Tapi kudu antri. Nah, kudu sabar. Purgatorium itu seperti itu, masa penantian orang masuk ke surga. Nah, orang yang meninggal itu kan pasti, mana sih orang yang nggak punya dosa? Semua punya dosa ya. Dosa itu terbagi menjadi 2, dosa mortal dan immortal. Dosa mortal itu dosa besar, dosa immortal itu dosa kecil. Dosa besar itu contohnya apa? Yang melanggar 10 perintah Allah. Contohnya apa? Jangan membunuh, mencuri, mengingini bojone wong. Nah, itu saat ini lagi ada. Bojone kancaku ayu iki. Bojoku nang ngomong kaya ngono, tak ganti apa piye ya. Aborsi itu dosa besar. Dosa kecil apa? Ngerasani. Ibaratnya orang baru keluar dari rumah itu kan pasti pulang membawa kotoran ya, dan kita perlu cuci tangan. Ya, dosa kecil cuci tangan selesai, kita bisa makan, bisa tidur. Nah, itu gambaran ya, analogi. Tapi kalau dosa besar itu butuh antri yang lebih panjang lagi. Makanya entah itu 100 hari bahkan sampai 1000 hari pun ada yang belum sampai. Nah, tergantung hidupnya di dunia, masa pemurnian. Orang yang cuma kena bledok, lumpur, sama kena tinta hitam, itu ngilanginnya lebih sulit. Tinta. Ini mesti nanti hilang. Nah, tapi harus digosok. Nah, kena lumpur cuma dipiok gitu selesai. Gambarannya seperti itu. Jadi hidup kita itu berjalan terus. Itu yang namanya api penyucian. Dan setelah Yesus itu tidak ada gambaran yang namanya neraka. Neraka itu hanya ada untuk orang yang menolak Allah. Artinya tidak percaya pada Allah. Itu neraka. Tetapi kalau percaya, meskipun dosanya besar, Tuhan itu selalu membuka pengampunan,
kuncinya satu, bertobat. Ingat kisah anak yang hilang. Ada berapa tokoh di situ? Ada 3. Ada bapak, anak sulung, sama anak bungsu. Yang berdosa yang mana? Yang anak bungsu minta hartanya bapaknya, lalu pergi ke seberang menghambur-hamburkan. Terus kekurangan, udah habis hartanya, pulang lagi ke rumah bapaknya. Pertanyaan saya, bapaknya menerima atau mengusir? Pernah baca belum? Menerima. Seberapapun besar dosa kita, kuncinya satu, bertobat. Contoh lain, ketika Yesus disalib, ada berapa orang yang disalib bersama Yesus? 2, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang bertobat yang kanan atau yang kiri? Yang bertobat yang di sebelah kanan. Sekarang saya tanya, mengapa kok mereka sampai disalib? Karena berbuat jahat. Amat sangat jahat sekali, Bapak. Udah amat sangat jahat sekali, makanya disalib. Tetapi ketika disalib dan penjahat ini mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Apa jawaban Yesus? Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku masuk ke dalam. Si penjahat sampai dihukum mati itu aja diampuni. Maaf, saya mau tanya, ini sing kanan kiri itu siapa? Yang kanan kiri itu penjahat begal. Namanya? Tidak disebutkan, tapi begal. Yesus memaafkan. Memaafkan, bahkan mengatakan hari ini juga engkau masuk bersama-sama aku masuk ke dalam Firdaus, surga. Siapa orang yang pertama masuk ke surga? Penjahat itu. Karena paham surga itu baru dibuka ketika Yesus itu bangkit. Jadi keyakinan kita itu orang-orang yang di dalam perjanjian baru itu, perjanjian lama itu masih menantikan pintu surga dibuka. Yang membuka siapa? Yesus ketika melakukan kurban salib ini. Maka orang yang pertama kali bukan orang suci yang masuk, tetapi malah penjahat. Maka dengan demikian tadi kalau dikatakan 100 hari masih di mana kita nggak tahu. Tetapi kita yakin bahwa Pak Edi ini sudah menuju ke sana. Semakin cepat itu diapakan ya dengan doa. Orang yang sudah meninggal dalam katekismus gereja Katolik itu dikatakan tidak bisa menyucikan dirinya sendiri dan tidak bisa menyucikan sesamanya. Yang bisa menyucikan siapa? Mereka yang masih hidup. Maka doa-doa penjenengan kita malam ini itu memberikan kekuatan untuk Pak Edi ini supaya lebih cepat. Nanti Pak Edi ini sudah masuk ke surga, beliau yang akan mendoakan penjenengan. Maka kalau membuka di kitab di puji syukur itu ada doa litani para kudus. Para kudus itu siapa? Ya Santo Santa, ya saudara kita yang sudah masuk ke surga. Ibaratnya udah orang dalam. Kita mau menyampaikan apa-apa gampang, jenengan nek golek sih mlaku dhewe karo tes sama titip uang itu cepet pundi? Titip uang tau. Nah, kita udah punya orang dalam yang ada di surga. Pusat toh kamu. Dagangannya pusat. Nah, dagangannya pusat ya toh. Nah, lebih enak toh? Nah, itu. Jadi kita doakan beliau nanti kalau beliau sudah, ya kita sudah yakin beliau sudah mengatakan nanti akan menjadi pendoa. Tidak ada yang dalil yang bisa membuktikan itu kan selama ini belum ada misal dari agama ini ya beda-beda caranya. Kalau ada yang di Islam dengan cara ini, terus di Katolik gini, beda-beda. Agama itu hanya pakaian, ageman. Ada yang putih, ada yang putih nono kuning, ada yang merah, ada yang hitam, baju. Tetapi yang terpenting bukan bajunya, tetapi isi yang dikelambeni. Betul manusia. Nah, manusianya, imannya, manusia itu ya imannya. Iman itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa dinalar.
saiki nek ngerti surga ki sesuk nek mati saudara-saudara kita sebelah itu nek mati engko aku etuk Mbak Melisa pitu bidadari pitu kaya Mbak Melisa kabeh lho. Aku ya pengen ya lah. Ya lah. Tapi apakah benar seperti itu? Ngerti urung tau mati kok. Dinala ya lah. Apakah Gusti Allah wong Katolik Bapa Putra dan Roh Kudus telu, bener telu? Ya satu. Ini apakah tahu? Enggak tahu. Karena apa semuanya itu tidak bisa diungkap secara penuh. Ya, kalau ada orang yang semakin melogika iman, tak jamin 100% saya salah. Oh iya. Nah, iman itu bukan masalah logika, tetapi masalah hati. Logika tanpa hati nonsen. Tetapi hati tanpa logika juga bobrok. Makanya harus seimbang. Ya kita beriman, ya kita nalar, tetapi jangan sampai tergoda. Oh, nek Katolik ini berarti orang benar. Ya silakan, itu gambaran. Nah, Ada yang bilang, nek Katolik doa kok nggak ada perantara, nek Kristen langsung. nah itu terserah, biarkan mereka. Kita kan, Biarkan. iya, kita kan mengimani apa yang kita yakini. Itu saja kuncinya. Betul. Nah, semakin penjenengan dewasa dalam iman, omongan seperti itu akan menjadi omongan yang receh. Lewat. Biarkan saja, ya. Biarkan anjing menggonggong. Ya, betul. Nah, biarkan itu lewat, tetapi kita Ini dong. tetap, nggih. Yang tanya di dalam Alkitab ada dalam Alkitab itu kalau orang saya sudah pergi itu masih di ya istilahnya kalau ke Jawa itu ya Nggih. 40 hari itu masih di dalam rumah terus 100 hari itu masih itu apa ya itu di dalam Alkitab itu ada Islam itu. Begini, ya, itu namanya tradisi, ya. adat ya. Daya Jawa itu kan meyakini nek durung 40 dino arwah seneng sekitar Terus gini Romo ya, kalau seandainya orang yang sudah tidak ada itu yang dekat dengan kita itu bisa ngasih lingan itu. Nah, seperti Pak Edi itu saya pernah dipeni Romo, nggih. tulung jogongnya nggak bisa. Saya juga nganu itu setelah dia geblaknya itu saya dibolehin gitu kan. Saya juga sempat belum pernah ke tempat makamnya Pak Edi mendekat. Nah, ibu saya itu juga gitu, waktu ibu meninggal itu saya sering jadi amping-amping itu simbah saya itu juga gitu sama kok semua orang yang sudah meninggal itu dekat dengan saya tuh ngomong. Nah itu apa di dalam Alkitab itu ada istilahnya adanya tuntunannya tuh ngomong. Baik. Nah, pertama-tama itu kalau dalam bahasa Jawa itu sering kita dengar gugon Tuhan ya. Pernah dengar? Ya, Tuhan. Gugon Tuhan itu sesuatu keyakinan akan sesuatu yang rasa-rasanya itu menjadi sebuah kebenaran. Mbuh neng impen, mbuh ketemu langsung, Iya. atau pesan-pesan sesuatu yang disampaikan tetapi orang nalar. Iya. Nah, itu namanya bukan Tuhan. Tetapi di dalam kitab suci itu ada banyak ditunjukkan tokoh-tokoh kitab suci yang mendapatkan bisikan dari Tuhan sendiri. Misalkan Samuel. Ya, Kitab Samuel. Nah, dikiranya siapa? Sakaria. Imam siapa itu ya? Dikiranya yang menjaga itu, tapi ternyata itu suara Tuhan. Bahwa Samuel akan dipanggil oleh Tuhan ya lewat mimpi itu tadi. Terus siapa lagi yang bisa menafsirkan mimpi itu? Si itu yang dijual ke Mesir, Yusuf itu kan dijual saudara-saudaranya, lalu oleh Mesir digunakan sebagai ahli tafsir mimpi dan yang dikatakan benar semua. Jadi di dalam kitab suci ada. Ada ya. Ada. Tetapi gini, kalau pesan-pesan itu tadi kan Tuhan itu menyampaikan pesan itu kan lewat banyak cara. Cara yang paling sederhana ya lewat orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal itu perlu dikaji ulang. Mengapa? Belum tentu itu juga suara beliaunya. Kalau memang ada pengalaman, biasanya kan orang mengatakan bahasa psikologinya mimpi itu adalah bunga tidur. Mungkin karena mikir ke Pak
ini terus mimpeni saya mikir ke Mbak Melisa, tak pikir ke terus, wow mimpi mimpi tadi bojoku misalnya seperti itu. Nah, itu kan karena mimpi ya, karena Mikir. kepikiran terus, karena nggak kecapean, akhirnya cuma datang di mimpi. Dan itu yang kadang-kadang lalu kita klaim, oh iki pesen ini. Tapi kalau saya rasa kalau pesannya itu positif, itu pasti ya kebenaran dari Tuhan. Intinya Jelas, itu saja. jelas sekali. Intinya kalau itu positif, yakin saja itu dari Tuhan. Tapi nek itu negatif, ampun dilanjutkan. Patenono udah ra beres itu. Cuma pesannya mulai tulung jaganan anakku Melisa, cuma itu tok. Habis itu dia hilang. Itu pas sebelum 40 hari, pas saya itu pas saya sering berdagang tuh. Ya. Kalau 12 baru pulang. Sebelum 40 hari itu memang Yesus itu ketika bangkit, sebelum 40 hari setelah Yesus bangkit ada peristiwa apa? Itu kuburnya hilang ya. Bukan. Ada peristiwa apa? 40 hari setelah Yesus bangkit. Kenaikan. Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus apa? Menampakkan diri kepada para murid. Benar ya? Menampakkan di danau, di dalam ruangan. Baru setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri lagi. Yesus hadir dalam wujud yang lain apa? 10 hari setelah kenaikan apa? Pentakosta, Roh Kudus, lidah-lidah api. Ya, itu mungkin bisa dikaitkan dengan tradisi Jawa nek durung 40 dina durung munggah. Ya mungkin pas 40 hari kemarin naik bersama dengan Yesus. Untuk dawa apa ya ini ngomong sithik nek dawa nek melu ibadah wong akeh dirasani wah dawa banget mesti. Tapi kebanyakan nek saya khotbah tuh durang ngantuk katanya loh ya. Ya, saterane itu saya ndeloknya 2 kali. Ora ngantuk buyut terus gak mungkin. Frater yo ya temen. Nah, Frater masa kini. jadi itu ya, mungkin itu nanti dibawa dalam doa saja, misalkan nanti dapat penglihatan kok bapak kok papa kok seperti ini, benar enggak itu? Kadang-kadang kan setan itu bisa menyerupai. Seperti dulu saya mengalami ada anak STM Senden kesurupan, doakan sama orang katanya hilang. Ini saya sudah 2 tahun burung metu kan. Siapa jenenge? Lalu saya katakan bapak ini jenenge siapa, dia nggak bisa jawab. Burung metu gue kurang ajar dalam nama Yesus Tuhan. Banyak kali saya mengalami pengalaman. Setan itu bisa berwujud sesuatu yang kita cintai. Hati-hati. Maka bawalah selalu. Yuk, kuncinya cuma satu. Udah selesai. Tapi bener lagi yang Prater pernah yang tadi di awal bilang apa keinginan yang bisa yang akan terkabul, yang kamu punya keinginan apa? Tadi kan bilangnya pasti pengen hidup kembali. Nah, aku pernah dalam mimpi itu gini, dalam mimpi itu papa kayak aku sudah sadar kalau sudah meninggal dalam mimpi, tapi kok dia bilang enggak, aku yang itu kemarin belum meninggal kok, aku nyawaku ada 2 gitu kan, ya nggak mungkin kan aku, tapi aku dalam mimpi, berarti memang apa mungkin pengen hidup lagi gitu sebenarnya dalam, tapi kan udah nggak mungkin bisa. Begini, keinginannya orang yang meninggal mendadak itu pengennya itu seperti ini. Saya kasih analogi contoh ya. Ibu sama Mbak Mel habis ini silahkan pergi, nggak usah masuk rumah lagi. Kira-kira terima nggak? diusir gitu. Nah, terima nggak? Ya, mau masuk kok. Bener nggak? Nah, orang yang meninggal itu kan kira-kira diusir dari rumahnya. Rumahnya ini badannya kayaknya belum terima gitu, kayak itu tetap orang terima. Itu kok masih Makanya berarti itu kuncinya adalah beliau butuh doa. Karena apa? Belum sadar 100% sudah meninggal. Aku Karena setelah mendadak. 40 hari gitu. Mendadak. Amit-amit orang yang kecelakaan itu
itu diusir, bener-bener diusir, biar mati itu kan Masih muda juga. masih hilang nyawanya Yang di pergi. Mojayan itu kan Nah, besar ini. itu butuh didoakan. Ibu Nek misalkan itu dimediasi dimasukkan ke orang pasti Pasti nggak ngomong terima. nggak karu-karuan. Karena apa? Belum terima, Jadi untuk ugon belum terima. bunuh diri ya. Nah, bunuh diri, kalau bunuh diri mungkin dikehendaki sendiri ya, Nggak sempurna. dikehendaki sendiri, cuman nggak sempurna, akhirnya jadi arwah penasaran. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar iman itu ya ini sesuatu yang Pendalaman ini. sesuatu yang tidak kasat mata, sing ora nalar ning ono. ugon. Nah, tapi itu ada di dalam syahadat iman kita loh. Di mana syahadat mana? Syahadat panjang. Aku percaya. Oh yang panjang. Coba dibuka halaman berapa? Paling awal. Percaya akan satu Allah. Nah, dicari kata-kata aku percaya akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, ada nggak ini? Rumusan itu yang syahadat Oh panjang. yang kedua. Ada toh? Coba dibaca. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Nah, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. stop. Dan Yang kelihatan itu apa? Ini. ini Nah, ayu lah mulai kelihatan. Ya toh? gemoy kok. Gemoy. Yang nggak kelihatan apa? Wait, Domir, roh. Yang terpenting yang nggak kelihatan satu, Gusti Allah kira ketok. berbagi Allah tidak melihat tapi percaya. Nah, itulah iman. Maka dengan keyakinan ini tadi bahwa Tuhan itu akan selalu mengumpulkan kita dan memberikan kita kekuatan. Kita mohon supaya Bapak Alexius Edi Susanto ini sungguh di hari yang ke-100 ini kita yakin bahwa beliau akan semakin cepat, bahkan kita yakin beliau akan masuk ke surga. Kuncinya satu, Amin. doa dari istri dan anak-anak. Maka doa penjenengan semua itu sungguh akan membawa Pak Alexius Edi Susanto ini untuk cepat kembali ke rumahnya Bapak. Beliau sudah punya rumah. Kalau tidak percaya, lihat di buku ini, bacaan Injil hari ke-7. Kemarin langsung 3:7. Hari ke-7 yang bacaan Injil. Coba Mbak Mel baca. Hari ke-7. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Stop. Di rumah Percayalah Bapakku kepada banyak Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku. Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu pada kalimat ini, dilanjutkan lagi itu. Jika Tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. terus Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. stop. Punya jaminan nggak itu? Ya ini, karena sudah disediakan tempat sama Tuhan. Percaya. Yesus ke sana dulu, Yesus wafat dulu, bangkit dulu ke sana. Untuk satu saat menjemput kita dan membawa kita ke tempat beliau. Jadi tidak usah khawatir, Pak Edi Susanto sudah punya perumahan bagus di sana. Iya, pernah dalam mimpi itu juga gitu kok. Kayak ngajak ngeliatin tempat wisata yang bagus banget. Padahal kan nggak pernah piknik dalam hidupnya, nggak pernah, kok malah tahu. Aku malah belum tahu objek wisata baru tapi bagus banget. Itulah gambaran. Tapi cuma seperti bayang-bayang. Bayang-bayang kayak- karena belum sampai sana. Itu loh cuma ditunjukin.
kayak kita Belum lihat sampai sana. pemandangan gunung Merapi apa itu cuma bayang-bayang. Iya. Ini juga tapi nggak cuma gunung, ada taman, ada kolam, Mm-mm. ada makanan-makanan, pelayan banyak yang melayani. Ya, itulah gambaran. Burung-burung, binatang-binatang. Berarti surga itu ada benar karena apa? Sudah disiapkan oleh Terus aku mau foto, mau selfie, mau tak tunjukin mama, lihat tempatnya bagus, deket kok tempatnya cumaan juga. Ya deket cuma sekedipan mata kan, lihat orang tuh Mau- Saketepeng Netro. cuma mau tak foto-foto terus aku hilang kebangun. nggak bisa difoto. Nggak bisa selfie. Nggak bisa difoto. Mau tunjuk ke saya selfie. Itu cuma nunjuk ke tempatnya. Ya, Cuma itulah nunjuk ya. ke tempat. Pernah. Itulah gambaran ya. Jadi tidak usah khawatir Papa sudah punya tempat, cuma kita doakan supaya cepat sampai tempatnya. Suatu saat kita pun juga akan Sampai. ke sana. Maka dengan keyakinan itu semua, mari kita mohon berkat Tuhan dan kita lanjutkan ibadat kita supaya Bapak Alexius Edi Susanto sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan kekal di dalam kerajaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan dan bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Lanjutkan dengan doa umat. Nanti silakan keluarga salah satu mendoakan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Tuhan hari ini menguatkan kita semua bahwa umatnya satu persatu disayangi dan dikasihinya. Dengan keyakinan iman seperti itu, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami percayakan Papa kami Alexius Edi Susanto yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ampunilah dosa hamba-Mu Bapak Alexius Edi Susanto yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu. Semoga kasih-Mu yang selalu ingin mencari dombanya yang hilang dan tersesat menguatkan iman kami yang masih dalam penjarahan hidup ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh Papa kami Alexius Edi Susanto yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang masih dalam penjarahan ini, semoga kami makin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, tetapi meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Untuk permohonan kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami haturkan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan harapan dan doa-doa kami ini, maka kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persatukan doa syukur permohonan kita untuk Bapak Alexius Edi Susanto ini.
dengan doa yang diajarkan Kristus sambil bernyanyi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.